Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Pastinya baik-baik saja ya. Kita bersyukur hari ini kita masih bertemu meskipun ibadah kita ada di rumah masing-masing. Betul. Nah adik-adik, sebelumnya Lesla di sini mau ngajak kita untuk yel-yel dulu nih. Perlu yang itu, semangat perlu. ya, Ya, yang perlu semangat. tuh. Masih ingat yel-yel kita? Masih dong harusnya. Masih ya. Ayo kita coba tes dulu sama-sama. GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Ya. Nah, kita coba lagi dulu. Sekali lagi, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau yel-yelnya lebih semangat lagi. Biar adik-adiknya juga bangun, biar nggak ngantuk gitu. Melek ya. Nah, ayo kita mulai lagi ya. GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Tetap semangat ya sampai akhir ibadah kita hari ini. Ayo kita sebelum memulai kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan menolong kami untuk kami tetap bisa beribadah meskipun kami di rumah. Tolong kami Tuhan agar kami tetap fokus untuk memuji Tuhan. Tolong kami juga untuk bisa mendengarkan firman dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, meskipun kita ibadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan ya. Ayo, lese-lesenya mau ngajak adik-adik semuanya buat nyanyi satu lagu. Nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik. Kita pakai gerakan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, adik-adik, kita bersyukur sekali karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengasihi kita tidak peduli bagaimanapun kita. Begitu besar, kita kecil, kita tinggi, kita pendek, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, ayo kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, big or small. Kita berdiri ya, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita harus nyanyi dengan semangat ya adik-adik, karena kita mau memuji Tuhan. Papa mamanya juga ikutan ya. Big or small, young and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lesu Yeni. Adik-adik semuanya duduk yang tenang, terus kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Lesu hari ini. Masih sehat semua? Wow, asik ya, seneng banget ya. Kalian harus sehat, kalian harus makan yang bergizi, tidur yang cukup, dan jangan lupa terus cuci tangan yang bersih dan hati gembira. Oke? Nah, tunggu. Sebelum kita mulai, Lesu lagi kepingin pesan sesuatu nih, tapi dari ojek online. Kira-kira apa ya? Makanan? Minuman? Ada ide nggak? Apa, Tria? Oh? Iya, setuju. Minuman ya. Panas banget nih. Oke, Lesu pesen dulu ya. Kita pesen minumannya. Dan oke, masukkan alamat. Kita ketik minumannya. Tit. Jangan ada mereknya ya. Oke. Pilihannya banyak, kita pesan banyak. Oke, pesan. Ya. Udah selesai. Nah, sambil tunggu pesanannya datang, kita cerita-cerita yuk. Tapi sebelumnya kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah lagi. Nah, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, tahu nggak? Hari ini kita lagi memperingati acara besar untuk umat Kristen, yaitu hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, kita tidak akan sendirian. Karena Tuhan Yesus akan mengutus penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tugasnya apa sih? Nah, Roh Kudus itu tugasnya adalah menolong kita, menghibur kita, membimbing kita, menguatkan kita. Lesu ada contohnya. Lesu ambil ceritanya dari Kisah Para Rasul. Adik-adik nanti baca ya di rumahnya ya. Kisah Para Rasul pasal 9. Nah, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Adik-adik baca sendiri ya di rumah ya. Lesu ceritain aja. Nah, ini kisah yang beneran terjadi tentang seorang ibu bernama Dorcas, atau bisa juga dipanggil dengan nama Tabita. Ibu ini tinggalnya di satu kota kecil, yaitu namanya kota Yope. Ingat ya, kota Yope. Nah, ibu ini pintar sekali menjahit dan dia suka bersedekah, dia suka memberi kepada orang yang membutuhkan, dan orangnya ramah sekali. Jadi banyak orang yang sangat sayang sama dia. Ibu ini baru percaya sama Tuhan Yesus dan Lesu yakin Roh Kudus sudah tinggal di hati Ibu Dorcas. Nah, pada suatu hari ceritanya Ibu Dorcas ini sakit, lalu Ibu Dorcas ini meninggal. Banyak murid-murid Tuhan yang sangat dekat sama Ibu Dorcas yang sangat merasa kehilangan. Mereka sedih banget. Mereka sedih karena mereka tidak bisa lagi melihat Ibu Dorcas setiap hari, tidak bisa bercanda, dan tidak bisa merasakan bagaimana Ibu Dorcas mengasihi mereka. Nah, adik-adik, singkat cerita, para murid ingat ada Rasul Petrus yang di dekatnya mereka, yaitu kota Lida. Mereka ada di kota Yope, Rasul Petrusnya ada di kota Lida. Mereka mengutus orang untuk pergi ke kota Lida, supaya Rasul Petrus ke Yope menemui mereka. Lalu Rasul Petrus cepat-cepat datang ke kota Yope, dan ketika Rasul Petrus datang, Rasul Petrus cepat-cepat dibawa ke lantai 2 di rumahnya Ibu Dorcas. Rasul Petrus melihat ada mayat Ibu Dorcas di sana sudah meninggal. Nah, ketika Rasul Petrus datang, ada banyak ibu-ibu janda yang sudah tidak punya suami, yang sudah tua. Mereka datang sambil menangis. Nih lihat Rasul, bajuku ini loh dibuatin sama Ibu Dorcas. Ibu Dorcas sangat mengasihi kami. Mereka nangis, mereka sedih. Rasul Petrus juga ikut sedih adik-adik.
Nah, setelah itu Rasul Petrus menyuruh ibu-ibu ini pergi. Kemudian Rasul Petrus berlutut berdoa. Dan Rasul Petrus berkata, Dorcas, bangkitlah, bangunlah. Akhirnya Dorcas pun bangun. Ajaib ya, mujizat yang dilakukan. Kemudian Ibu Dorcas bisa hidup kembali. Ibu Dorcas bisa bersama-sama dengan murid-murid Tuhan lainnya di kota Yope memuliakan Tuhan, bersukacita dan terus mengasihi. Adik-adik, kira-kira kenapa Ibu Dorcas bisa mengasihi orang sampai begitu ya? Sampai orang-orang lain juga sangat merasa dikasihi dan mereka merasa kehilangan Ibu Dorcas ketika Ibu Dorcas meninggal. Apa alasannya Ibu Dorcas bisa mengasihi orang kayak begitu ya? Hanya ada satu alasannya. Yaitu Ibu Dorcas sudah mengalami kasih Allah. Ibu Dorcas mengerti bagaimana Allah mengasihi dia, menjamah hatinya, dan membuat Ibu Dorcas menjadi Ibu Dorcas yang baru, yang baik, yang mengasihi Allah. Dan Ibu Dorcas mau memberikan apa yang dia bisa, apa yang dia punya untuk orang lain. Dia mau mengasihi sesama. Nah, ini semua dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal di hati Ibu Dorcas, menolong, menuntun Ibu Dorcas, dan memberitahu Ibu Dorcas, janda ini nih sedang butuh pakaian, janda ini sedang butuh uang, janda ini butuh ditemani. Nah, itu cara kerjanya Roh Kudus, adik-adik. Dan Ibu Dorcas mentaati Roh Kudus karena dia mengasihi Allah dan dia mengasihi sesama. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik mengasihi Allah? Wah, semua pasti sayang sama Tuhan ya. Kalau kita sayang sama Tuhan, ayo kita belajar mengasihi sesama. Caranya kita mau memberi. Memberi dari apa yang kita punya. Biasanya memberi hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Misal kita lihat papa pulang kerja capek. Aku mau buatin papa es teh manis. Nah, dibuatin papanya es teh manis, dipijitin papanya. Terus misal kalau kita lihat mama capek, kita tinggal peluk mama, kita bilang, Mama, I love you. Terus kalau kita lihat teman kita di sekolah tidak bawa makanan, kita bagi makanan kita yang kita bawa. Ini namanya mengasihi dengan memberi anak-anak. Memang sih tidak mudah untuk belajar memberi. Tidak mudah. Lose juga tidak gampang belajar untuk memberi. Tapi apabila Roh Kudus sudah tinggal di hati kita, di hati Lose, di hati adik-adik, Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita dan menguatkan kita untuk melakukan apa yang Allah mau, yaitu mengasihi sesama. Nanti adik-adik akan bisa mendengarkan. Misal Roh Kudus bilang di dalam hati kita, adikmu kayaknya lagi sedih. Coba kamu datengin adikmu. Berikan adikmu mainan yang kamu suka, supaya adikmu bisa main dan tidak menangis lagi. Atau Roh Kudus bisa jadi bilang sama kita begini, coba lihat temanmu itu, temanmu sedang kelaparan. Coba berikan apel yang kamu punya, kamu bawa 2 kan? Nah, adik-adik, itulah cara kerja Roh Kudus. Dia menguatkan, menghibur, menolong kita melakukan apa yang Allah mau. Siapa mau belajar, siapa mau seperti Ibu Dorcas, memberi dari apa yang kita punya. Adik-adik memiliki apapun, berikanlah kepada orang lain. Apapun yang adik-adik bisa, apapun yang adik-adik punya. Itu ya. Tunggu. Kayak ojek udah datang nih. Tunggu ya. Langsung angkat dulu teleponnya. Bentar. Oh, udah datang nih, benar. Pesanan langsung udah datang. Tunggu ya. Ya? Iya, Pak. Ojek, Pak. Iya, pesanan saya atas nama Yeni. Oh, udah sampai. Oh, asik nih. Tunggu ya, Pak ya. Capek pasti ya, Pak. Tunggu bentar ya, Pak. Di lobi saya ambil sebentar aja. Tunggu ya, Pak. Oke, Pak. Bye. Nah, tunggu ya. Jangan kemana-mana. Langsung ambil pesanan langsung dulu. Wait. 1 hour later.
udah datang nih pesenannya. Nih, semua berhak minum enak. Enak banget ya. Nah, ini bukan buat Lose. Lose mau kasih ke orang-orang yang sudah mengamankan rumah Lose, yaitu Bapak Satpam. Mereka berhak juga dapat kasih sayang dari kita. Nah, Lose mau kasih ini dulu ya. Nah, ayat hafalan hari ini ya, kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan. Tuhan mau melalui hidup kita, orang lain bisa tahu siapa Tuhan Yesus itu. Caranya memang seringkali susah, tapi ingat, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di hati kita, menolong kita. Selamat berbagi, selamat mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan mau. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar berbagi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami sudah merasakan kasih yang besar yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, tadi udah denger kan dari firman Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi. Mengasihi papa mama, mengasihi guru-guru, mengasihi teman-teman kita semua. Nah, ayo sekarang kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu ini tentang mengasihi. Pakai gerakan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami bisa beribadah pada saat ini. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu untuk mengasihi sesama seperti bentuk kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ayat hafalannya ya. Jangan lupa challenge juga. Iya, ditunggu ya adik-adik. Yuk kita yel-yel dulu yuk sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini. Ayo. GKT Bethany Kids, Doa yes, firman oke. Dadah. Dadah, sampai ketemu minggu depan.